Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya Study Grammar. Jangan lupa di subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman agar kita semua dapat berbagi pengetahuan tentang bahasa Inggris, khususnya grammar. Nah, kemarin saya sudah membahas tentang subjek dan objek pada video sebelumnya. Maka hari ini saya akan membahas tentang auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja yuk kita simak materinya. Nah, auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu ini terdiri dari 4 komponen, yaitu ada to be, to do, to have, dan modals. Tetapi di video kali ini saya tidak akan membahas modals terlebih dahulu, karena di modals ini ada beberapa bagian yang perlu untuk dijelaskan lebih spesifik dan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Maka dari itu saya akan membahasnya di video selanjutnya. Nah, untuk saat ini yang akan saya bahas yaitu to be, to do, dan to have. To be ini memiliki bentuk present dan bentuk past. Bentuk present itu yaitu bentuk sekarang, sementara past itu adalah bentuk lampau. Nah, di present, to be ini terdiri dari is, dan are. Sementara di past ada was dan were. Selanjutnya to do sama, terdiri dari present dan past. Pada present, to do berupa do dan does, sementara pada past dia berupa did. Kemudian to have, dalam bentuk present ada have dan has. Kemudian pada bentuk past ada had. Nah, teman-teman, untuk penggunaannya kita akan menyandingkannya dengan subjek. Kenapa? Karena dalam penggunaan auxiliary selalunya dia terletak setelah subjek. Maka dari itu kita harus mengetahui terlebih dahulu pasangan mana saja antara subjek dan auxiliary yang tepat. Nah, kalian pasti masih ingat kan tentang subjek yang sudah kita pelajari? Nah, ini dia subjek yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang mana pada subjek ini ada I, you, we, they, she, he, dan it. Nah, kalian pasti sudah tahu kan artinya masing-masing. Nah, sebelum kita menyandingkannya dengan auxiliary yang tepat, kita harus tahu terlebih dahulu bentuk dari subjek ini, yang mana ada tunggal dan ada pula yang jamak. Nah, untuk I itu adalah orang pertama tunggal. Nah, artinya dia sendiri. Kemudian you, orang kedua tunggal, dan bisa juga orang kedua jamak. Nah, apa yang membedakan antara you sebagai orang kedua tunggal dan jamak? Ketika you sebagai orang kedua tunggal, maka dia diartikan kamu. Sementara ketika you sebagai orang kedua jamak, maka dia diartikan kalian. Next, we. We adalah orang pertama jamak. Selanjutnya they adalah orang ketiga jamak, dan she, he, dan it itu adalah orang ketiga tunggal. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi pedoman kita untuk menentukan auxiliary mana yang tepat. Nah, selanjutnya di sini jangan lupa ada pula nama orang ya, atau biasa juga benda. Jadi untuk nama orang atau benda ini, dia itu kalau orangnya lebih dari satu, maka dia termasuk tunggal. Sementara jika dia hanya satu, maka dia termasuk tunggal, dan jika lebih dari satu, maka dia termasuk jamak. Seperti itu. Nah, teman-teman, di sini sudah ada subjek I, you, we, they, she, he, dan it. Tinggal kita akan memasangkannya dengan to be, to do, dan to have yang tepat. Nah, sekarang kita pertama-tama melihat to be dulu. Nah, untuk I, dia berpasangan dengan sementara untuk you, we, they, dia berpasangan dengan are, dan untuk she, he, dan it atau orang ketiga tunggal dia berpasangan dengan
is. Seperti itu. Nah, kemudian untuk bentuk past, was, dan were, maka was ini digunakan untuk yang tunggal. Maka I, karena dia adalah orang pertama tunggal, maka dia menggunakan was. Dan selanjutnya orang ketiga tunggal, dia juga menggunakan was. Sementara yang jamak, baik you, we, dan they, dia menggunakan were. Nah, kemudian kita melangkah ke to do. Do, does, dan did. Nah, do dan does. Do ini digunakan untuk I, you, we, dan they. Ini menggunakan do. Sementara does digunakan untuk orang ketiga tunggal. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk did itu digunakan untuk semua, baik itu jamak maupun tunggal. Untuk selanjutnya to have ini, have dia mempunyai posisi yang sama dengan do. Artinya dia digunakan untuk I, you, we, dan they. Selanjutnya has mempunyai posisi yang sama dengan does. Nah, dia digunakan untuk orang ketiga tunggal. Sementara had dia memiliki posisi yang sama dengan did, maka dia digunakan untuk semua jenis subjek, baik yang tunggal maupun yang jamak. Sampai di sini paham ya teman-teman? Saya harap teman-teman semua bisa mengetahui, menghafal kalau perlu pasangan dari auxiliary itu masing-masing. Nah, teman-teman, ini dia contoh dari penggunaan to be, to do, dan to have. Nah, pertama-tama kita akan bahas terkait to be. Nah, ini dia untuk to be contohnya I'm angry. Kemudian is, contohnya she is clever, karena is ini berpasangan dengan orang ketiga tunggal she, he, dan it. Sementara berpasangan dengan I. Next are, dia berpasangan dengan you, we, they. Contohnya we are busy. Next was, he was here yesterday. Kemudian we were happy yesterday. Nah, untuk to be ini biasanya kita dapatkan di simple present dalam bentuk nominal, present continuous, dan past tense dalam bentuk nominal juga. Next, to do. Untuk do, they do not cry. Jadi untuk to do ini biasanya kita gunakan di kalimat-kalimat yang sifatnya negatif atau interrogatif, atau dia adalah kalimat sangkalan atau kalimat tanya. Dan penggunaan do ini bisa disingkat dengan don't, ya. Jadi they do not cry, dia bisa menjadi they don't cry. Next, does ini sama penggunaannya dengan do. Dia biasanya terdapat di kalimat negatif dan interrogatif. Contohnya I does not read, dan dia juga bisa disingkat menjadi I doesn't read. Did. Nah, kalau did ini juga terdapat pada kalimat negatif dan interrogatif itu pada past tense, ya. She did not eat 2 days ago. Ini juga bisa disingkat menjadi she didn't eat 2 days ago. Next, to have. Nah, I have studied English for 2 years. Ini biasanya kita dapatkan di perfect, ya. Kemudian has juga di perfect tense. The woman has written a book for 6 years. We had not sat since morning. Had ini biasanya kita dapatkan di past perfect tense. Nah, itu dia teman-teman. Untuk penggunaannya itu akan kita dapatkan nantinya pada saat pembahasan
tenses, tapi saya tidak akan membahas tenses terlebih dahulu karena saya ingin membahas terkait semua komponen-komponen yang ada pada formula tenses itu, agar nantinya pada saat kita telah sampai pada pembahasan tenses kita tidak akan blank lagi terkait komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalamnya. Nah, kita akan lebih mudah untuk menyusun kalimat dan menggunakan formula tenses tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap standby di channel saya dengan cara subscribe channel ini, like, comment, dan share ke teman-teman agar kita semua bisa mendapatkan pengetahuan yang sama dan kita bisa berbagi pengetahuan itu. Nah teman-teman, I think enough for my video. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.